Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Ardi Wirawan. Kemarin saya dan Fernand membahas tentang perubahan kurikulum 1947 sampai paradigma baru. Maka kali ini saya membahas tentang prinsip dan model pengembangan kurikulum. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Berikutnya, model-model pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, model pengembangan kurikulum ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Kedua, model Tabah. Model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagian suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembangan kurikulum. Secara umum, model kurikulum dikembangkan secara deduktif, tetapi kurikulum yang dikembangkan oleh Tabah menggunakan cara pengembangan induktif. Ketiga, model Olivia. Menurut model ini, kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Keempat, model Wheeler. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah fasenya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan dalam langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Kelima, model Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Keenam, model Dynamic Skill Bag adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ketujuh, model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama, yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. Pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak muncul dari pejabat yang berwenang administrator pendidikan. Berikutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau disebut juga IPTEK. Sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan.
tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Keempat, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukat dilaksanakan. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata pelajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Kenapa di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya, hendaknya didayagunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kelima, prinsip efektivitas. Walaupun prinsip itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Misal, keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Itulah penjelasan dari saya mengenai prinsip dan model pengembangan kurikulum. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.